Baso. 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 Bakar semangat OMK. Bakso. Hai Sobat Aci, balik lagi di Baso Podcast, Bakar Semangat OMK Podcast. Pastinya sama Utet dan gak sendiri. Tapi bisa dilihat ya, kenapa saya dipertemukan dengan freelancer seperti ini. Ini gitu, aduh males sekali. Bisa dilihat. Loh, Ted, udah mulai syutingnya? Udah dari tadi, udah dimulai. Lah, gimana gak dibangunin? Gak dibangunin orang kayak gini. Lumayan nih, Ted. Ini Utet nih, aduh. free. Perkenalkan Sobat Aci, karena host yang ini ada kerjaan, jadi kita cari freelance kayak ini. Mohon maaf banget ya. Oh ya, aduh, mohon maaf ya guys ya, belum tidur semalam. Coba perkenalkan diri dulu. Iya, nama saya Bayu. Udah freelance di sini ini selama 2 hari. 2 hari. Jadi Sabtu Minggu aja ya guys ya. Nanti kalau Senin sampai Jumat freelance juga. Oh beda Iya, ya. beda. Tapi podcast juga, iya. Apa kabar Bayu? Iya, baik-baik saja sih Ted. Sama ini ya, gitu deh. Apa sih? Pasti hasilnya nggak ngapa-ngapain Iya, ya? Oke, tidur karena terus. udah tidur mulu ya kan. Kayak kenapa aku diperlukan sama freelancer seperti ini? Aku juga nggak tahu gitu. Kenapa yang diambilnya kayak gini Sobat Aci? Tapi daripada kita ngomong mulu, jadi kreatif, kita udah wawancara beberapa Sobat Aci nih tentang pahlawan. Jadi mending langsung kita putar aja videonya ya. So ini videonya. Nama saya Ganang Prasetyono, dari Santa Monica, Serpong. Usia saya 31 tahun. Nama saya Grace, Nama saya Maria Juneta dari Paroki Santo Stefanus Cilandak, dari Paroki Santo Stefanus Cilandak. usia 25 tahun. Usia saya 19 tahun. Nama gue Arka. Nama gue Beni. Nama gue Andre. Gue asal Paroki Santa Maria Regina Bintaro Jaya. Gue Santo Servasius Kampung Sawah. Gue Kalvari Lubang Buaya. Usia 18. Waduh, usia gue 21. Usia gue 20. Nama saya Agnes, Nama gua Aldi, Paroki Stefanus. saya juga Paroki Stefanus. Usia saya 24 tahun. Usia 19 tahun. Nama saya Vestra Iswari Joseph Simamola. Halo, nama saya Gregory Subang Dwi Putrajaya, biasa dipanggil Greg. Asal paroki saya dari Paroki Ciputat Gereja Santo Nikodemus. Kalau paroki saya dari Gereja Katolik Santo Stefanus Cilandak. Usia bisa disamarkan nggak sih? Oke, usia saya 27 tahun. Kalau usia saya 25 tahun. Kalau saya sih pahlawan menurut saya itu adalah orang tua. Nggak tahu kalau teman saya ini siapa. Kalau saya sendiri jawabannya seperti sama dengan sebelah saya, Vestra. Pahlawan sosok bagi saya itu orang tua saya. R.A. Kartini ya, karena dia memulai suatu hal yang baru di Indonesia, wanita untuk bersekolah itu berarti banget buat saya. Kalau saya I.R. Soekarno, karena saya tahu quotes-nya yang berikan satu pemuda niscaya akan kuguncang dunia. Sosok pahlawan yang memotivasi saya itu, saya dari kecil itu diperkenalkan oleh bapak saya sama Bung Karno. Jadi karena bapak saya dulu marhen banget, ada banyak buku, ada banyak kaset-kaset pidatonya Bung Karno, jadi saya ketularan. Iya, jadi saya memotivasi saya itu karena Bung Karno itu dia meniti karirnya itu memang dari bawah kan Bung Karno kan, dan itu saya juga meniti karir saya baik di pekerjaan ataupun di organisasi memang dari bawah gitu. Ya kalau pahlawan hidup mungkin sesimpel ibu ya, karena ya
nyokap gue gitu kayak berjuang buat keluarga gue gitu. Jadi ya pahlawan lah secara material maupun apa ya, kerohanian lah gitu. Kalau gue sih buat sosok idola yang masih hidup itu orang tua gue pertama, ibu gue. Tapi kalau misalnya ngomong masalah pahlawan nasional, kayaknya Soekarno sih gue sih. Kalau gue pahlawan nasional mungkin Jenderal Sudirman. Ayo. Kalau saya orang tua, karena orang tua itu sangat memberikan support yang besar kepada saya di saat saya jatuh ataupun saya bangkit. Mereka selalu ada di dalam hidup saya dan tidak pernah pergi dari hidup saya. Kalau menurut saya, pahlawan dalam hidup saya itu diri saya sendiri. Karena untuk melakukan sebuah perubahan, untuk melakukan sebuah perjuangan itu diri saya sendiri, dan orang lain itu cuma sebagai motivasi saya. Pahlawan nasional yang beragama Katolik yang saya tahu adalah Benedict Urip Sumoharjo. Kalau saya Sugio Pranoto karena dia pro nasionalis, 100% Katolik, 100% Indonesia. Pahlawan nasional agamanya Katolik. Belum tahu nih, lupa. Monsinyur Sugio Pranoto bukan? Slamet Riyadi, terus ada Pierre Tendean ya, Katolik. Ya, itu terus ada IJ Kasimo, ada uskup kita yang dulu Sugio Pranoto. Oh, kalau saya sih belum tahu ya dia sudah diakui sebagai pahlawan atau tidak, tapi saya yang menginspirasi buat saya sebagai seorang pejuang adalah Romo Mangunwijaya. Iya. Kalau saya adalah Monsinyur Sugio Pranoto karena dia adalah kebetulan adalah nama lingkungan di Paroki Ciku. Itu sih. Oke, siap. Kalau gue taunya cuman ini ya, Albertus Sugija Pranata ya. Ya. Itu sih. Ya sejenis ya pengetahuan ya, kita Sugio Pranoto. Sama Sugio Pranoto juga. Itu ada yang terinspirasi dari Soekarno. Orang tuanya. Dirinya sendiri, guys. Keren banget gak sih? Tapi kalau untuk Mas Bay sendiri ini ya, pahlawan itu siapa? Kalau pahlawan, maklum ya, Ted. Kadang Senin sampai Jumat juga saya jadi pahlawan, Ted. Freelance superhero. Let's go. Aduh, kenapa ya? Kenapa pasangan saya kayak gini gitu? Aduh. Iya. Terus gimana nih, Ted? Kira-kira kalau dari Utet sendiri pahlawannya siapa sih? Pahlawan menurut aku sendiri sih. Kenapa aku sendiri? Karena aku berhasil untuk survive di struggling yang aku punya gitu. Jadi kayak oke, kamu keren banget Utet gitu. Emang anaknya love yourself banget ya gitu. Kayak lagunya Justin Bieber. To something you should go and love yourself. Oke, tapi kali ini kita bakal datengin narasumber yang gak kalah kerennya nih Sobat Aci. Kerennya udah level dewa banget lah pokoknya. Udah di atas. Ini kita nih ya. Ini kita nih. Narasumbernya itu di sini. Di atas. Wah, gila nih. So langsung aja kita panggil kali ya. Christian Sugiono. Bukan ya? Sorry. Mas Mendra. Halo Mas Mandra. Halo. Iya. Mas Mandra, gimana nih kabarnya? Ya, luar biasa. Biasa. Bakar semangat luar biasa. Iya, pasti. Terus Mas Mandra, nih katanya saya dapat kabar buruk nih Mas. Kita kan udah jadi bestie nih ya.
Udah sahabatan kurang lebih 4 hari lah ya. Masih bestie banget. Nah, itu saya dapat kabar burung katanya namanya bukan Mas Mandra nih. Mas FX Agus Basuki Rahmat. Nah, kenapa itu dinamakan Mas Mendra? Ya. Aduh, panjang ya. Iya. Jadi waktu saya aktif di Miss Dinar, juga di OMK kan nongkrongnya tiap hari di gereja ya. Terus ada Romo, waktu itu Romo Tejo, tugas di sini, jadi gembala di sini. Nah dia tiba-tiba mungkin sering nonton film Dul karena waktu itu memang yang sedang viral masa itu film-film Dul, jadi ya nggak tahu tiba-tiba Romo itu panggil saya nama Mandra. Bentar, Al Dul. Bukan. Dul Sumbang Iya. Dul yang habis anak sekolahan. Salah kan kita. Ya dulu anak sekolahan. Oh, anak sekolahan. Jadi akhirnya dipanggil Mandra. Sampai sekarang di gereja rata-rata mengingatnya itu. Apa Mas Mandra punya kekuatan nggak? Sakti Mandraguna. Iya. Bukan ya? Tapi nih Sobat Aci, sebelumnya ada fun fact tentang Mas Mandra. Jadi Mas Mandra itu adalah pelopor Karang Taruna di RT-nya. Namanya itu IRNA, Ikatan Remaja RT 06. Dan berhasil membenahi stigma keagamaan di lingkungannya. Nah dari kecil juga katanya pagi, siang, sore, malam ada di gereja ya Mas ya? Bentar Mas, pagi, siang, sore ngekos. Kalau 1,5 saya mau guys, langsung aja. Capek deh. Terus ada fun fact juga nih ya Sobat Aci ya. Ini narsum kita kali ini itu angkatan ketiga di Miss Dinar. Angkatan ketiga. Angkatan ketiga itu tahun berapa Teh? Aku belum lahir sih kayaknya. Kayaknya masih belum join podcast ini. Belum jadi freelancer ya? Iya, belum jadi freelance. Masih bayi, kecubung-cubung. Jadi kecebok guys. Jangan jadi ke umur ya. Iya. Oke, nah tadi kan kita udah nanya tentang ke Sobat Aci ya tentang pahlawan Mas Mandra. Nah kita mau nanya nih ke Mas Mandra sendiri, menurut Mas Mandra itu pahlawan itu siapa dan kenapa bisa disebut dengan jadi pahlawan gitu? Apa tuh Mas? Ya kalau menurut saya pahlawan itu orang yang dengan rela hati, dengan tulus hati memperjuangkan nilai tapi bukan untuk dirinya tapi lebih kepada kepentingan orang banyak. Asik, gila tuh. Saya bisa jadi pahlawan buat Butet tapi bagi orang lain tidak. Mungkin ya seperti itulah. Perspektifnya tergantung orangnya ya. Betul. Menurut saya yang penting apa yang dia lakukan itu perjuangannya lebih untuk kemasyarakatan lebih banyak lagi, nggak cuma buat dirinya. Menurut saya sih. Udah kayak sila keempat, musyawarah apa tuh? Iya. Tidur guys. Nah kalau pahlawan yang beragama Katolik sendiri, Mas Mandra tahu gak nih? Ada, memang saya juga sempat bukannya sempat ngefans, emang ngefans. Iya. Yaitu kalau di saya sih lebih suka ke Monsinyur Sugio Pranoto ya, Albertus Sugio Pranoto. Kenapa tuh Mas? Ya motonya ya saat itu lebih berjuang untuk nasionalisme. Motonya 100% Katolik, 100% Indonesia. Asik. Jadi semuanya total di situ. Jadi ciri kepahlawanan itu keluar karena totalitas tadi. Jadi menurut saya kalau jadi Katolik 100%, jadi bangsa Indonesia juga 100%. Gila 100%. Kayak diskon. Semuanya. Udah akhir tahun ngomonginnya diskon mulu. Iya. Bingung deh. Langsung nih kita belanja. Online ya? Iya, online ya. Kalau Utet siapa Tot? Sama. Mas Bayu juga sama. Iya, karena nggak tahu lagi siapa. Iya. Soalnya filmnya waktu itu sempat dijadiin film. Kalau Mas Bayu nggak nonton nih pasti. Iya, maklum tidur terus. Hibernasi. Terus kira-kira menurut Mas Mandra nih, kan tadi udah bilang pahlawan nih, yang paling menginspirasi pahlawannya dalam hidup Mas Mandra itu apa sih? Siapa sih? Dalam hidup, ya menurut saya sih bapak sama ibu. Orang tua lah ya. Kalau dalam hidup ya. Yang bisa melahirkan dan bisa membuat Mas Mandra seperti sekarang inilah ya. Lebih dari itu dah dia, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Iya tuh, ha? Buset. Buset. Ini dipit nggak sih busetnya? Iya.
Apanya? Itu kalau pahlawan Indonesia sendiri tadi Monsinyur. Iya, gitu. Siap. Kalau pahlawan zaman sekarang nih, menurut Mas Mandri itu seperti apa sih, Mas? Kalau dulu jelas ya, berjuang untuk kemerdekaan bangsa, angkat bambu runcing, angkat golok, kadang ada yang zaman dulu pakai ilmu lah macam-macam. Kalau sekarang sih tadi ngambil dari intinya bahwa orang yang mau berjuang totalitas untuk kepentingan banyak orang itu bisa dibilang pahlawan. Kayak tadi orang tua, entah Butet jadi pahlawan bagi sahabat-sahabatnya. Juga Mas siapa jenengnya Mas? Mas Bayu. Saya juga pahlawan loh. Mas Bayu. Tapi pahlawan kesiangan. Ayo Mas Bayu gitu juga. Jadi intinya nilai totalitas itu lekat dengan orang yang bisa dibilang pahlawan tadi. Tulus tapi ya. Kan biasanya ada yang tulus tapi sebenarnya bulus. Iya. Ini benar-benar tulus. Udah kayak nama daerah, Lebak Bulus. Iya. Rumah saya tuh. Ya. Gitu sih. Gitu ya. Terus sebagai orang muda Katolik nih Mas, hal apa saja sih yang udah Mas lakukan untuk gereja sama lingkungan gereja ataupun di luar lah? Bagi gereja ya, normal bagi saya gereja. memang tadi sesuai dengan yang awal lebih banyak hidup menggereja di Stefanus Cilandak. Waktu itu dari mulai misdinar sampai orang muda Katolik kartu transisi Mudika menjadi OMK. Banyak sih ikut aja sana sini, setiap kegiatan positif nggak pilih-pilih bisa terlibat ikut, begitu baik ziarah maupun mungkin malam ekaristi kaum muda kayak gitu aja ikut. Pokoknya terus memperkaya diri, ketemu banyak teman-teman. Mungkin dulu main sama kakaknya, abis itu main sama adik-adiknya. Gak malu sih walaupun memang kadang ya jengah-jengah dikit karena umur ya. Gitu sih. Kalau kadang dulu nongkrongnya mungkin di sawah, sekarang nongkrongnya di warteg sini ya. Dekat sini dong. Lu kali Kak. Masih enggak. Siang malam. Astaga. Terus motivasi atau alasan Mas Mandra untuk melakukan hal itu apa sih Mas? Dulu karena memang kita tadi transisinya diikuti semua, nongkrong banyak di gereja, ketemu banyak romo, jadi ya otomatis kali ya terdidik motivasinya. Pengen terus aktifnya itu ya dari romo-romo lah. Saya ngelihat figur-figur seorang romo yang memang kala itu buat saya membuat perubahan sendiri dalam setiap fase hidup saya. Bukan karena suntuk aja di rumah ya, makanya ikut OMK. Enggak ya. Saya pernah 54 hari itu alpa bolos. Kalau orang-orang zaman itu pengennya ke pasar Pondok Labu, di sana ada pasar Pondok Labu namanya, di situ ada pusat dingdong ya. Apa tuh dingdong? Zaman dulu tuh, kalau sekarang video game. Orang kalau bolos pasti ke sana. Saya enggak, saya bolos ke sini. Makanya dulu Romo Tejo kalau masih ingat itu dia bilang sama saya, "Kamu masuk apa kamu?" Saya kalau ketemunya pagi saya bilang masuk siang. Terus ntar kalau ketemu Romo itu siang, saya bilangnya masuk pagi. Makanya dia bingung sebenarnya maksudnya apa, dia marah-marah kan. Ya itu tokoh-tokoh dalam hidup saya yang akhirnya membentuk diri saya lebih banyak di gereja. Oh, gara-gara di gereja itu ya akhirnya. Karena sering nongkrong tuh guys, makanya ayo nongkrong sekarang. Iya. Nggak boleh covid, nggak boleh. Ini nyari jodoh deh, jadi nongkrongan ya. Kasih Romo Tejo. Iya. Bisa klik di link di bawah Romo Tejo. Donasinya. Iya. Nggak boleh. Ini klarifikasi loh ternyata ya. Klarifikasi. Tadi kan katanya Miss Dinar angkatan ketiga ya Mas. Ada sesuatu yang apa ya, kayak kesan gitu jadi angkatan ketiga di Miss Dinar. Cerita-cerita tentang Miss Dinar yang lalu gitu. Iya, ini angkatan 3 ini 1, 2, 3 lama banget nih Mas. Menarik sih Miss Dinar zaman dulu. Iya. Menarik hati. Udah kayak Saiful Jamil. Menariknya ya apa ya, bisa dibilang kalau zaman dulu tuh
memang sedikit ada pendidikan militernya, ada jurid malam, terus ada pokoknya kita tuh mau tugas misa harian ataupun misa besar itu suasana hati misdinarnya tuh udah beda. Jadi karena ngeliat senior tuh udah takut duluan kita, memang seniornya tuh galak-galak banget. Pokoknya lu begitu selesai kita tugas gitu terus ada 1 atau 2 frame atau 2 langkah atau 3 langkah kita salah, ya itu siap-siap aja dicatat. Begitu itu ada sakristi di samping gereja, begitu keluar udah langsung tuh cat pasal-pasalnya dikeluarin. Ya suruh pusap waktu itu. Terus transisinya di kala ini yang lebih menariknya ya itu sudah hilang. Semua sudah kebentuk, sekarang belajar lebih asik ya kan, karena memang mungkin nilai misdinar zaman dulu dengan sekarang berbeda caranya, beda pendampingannya. Gitu aja sih. Nah gitu ya sih. Buset dah. Ini zaman dahulu nih ya, kita cerita zaman dahulu lah. Zaman bahulanya Mas Mandra. Wih. Flashback. Iya, flashback. Udah kalau di film-film udah flashback banget nih. Tahun 1928. Set. Nanti diedit warnanya agak-agak zaman dulu ya. Terus Mas Mandra, katanya nih, Mas Mandra ini kan pelopor Karang Taruna nih. Saya dengar dulu pernah ngeblok jalan. Gila, jalan tol di blok guys. Nggak gila apa gimana tuh? Hah? Kenapa tuh? Gimana tuh Mas Mandra ceritanya tuh? Buaya Karang Taruna. Waktu itu kita acara Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, lalu akses pilihan memang yang paling luas karena temanya festival budaya. Jadi ceritanya itu kita mau menyajikan tidak hanya tampilan baju daerahnya, misalnya Jawa atau Batak, itu tidak sampai berhenti di tampilan ini, tapi tampilan di panggung. Setiap orang yang dapat jatah Batak dia harus tampilan panggungnya lagu khas Batak. Lalu di situ juga RT-nya dapat jatah kalau di sini bilangnya apa ya, lapak ya, lapak itu kayak meja itu harus diisi makanan dari Batak gitu. Jadi semua sampai makanannya. Jadi hari itu kita akan disuguhkan budaya-budaya macam-macam lah. Dan itu terjadi. Nah, makanya ngambil jalan tol karena butuh space yang luas dan itu satu-satunya, mau nggak mau kita tutup sementara. Gak apa ya Pak Jokowi ya. Iya. Memang pas Pak Jokowi. Ya, habis itu nggak lama peresmian Pak Jokowi. Waktu itu wali kota juga datang. Ya udah kita laporkan sekarang guys. Jangan. Cepat aja. Nah itu kan ikut Karang Taruna itu tuh Mas. Nah pernah nggak sih dikucilkan di Karang Tarunanya itu kan karena kaum minoritas tuh? Mungkin dikucilkan segini kali ya, segini kecil kan? Kecil, mohon maaf banget nih, aduh. Capek deh. Itu pernah nggak dikucilkan? Keluarga saya memang macam-macam ya, nggak cuma agama Katolik. Lalu pas pindah dari lingkungan Bernadette wilayah 2 Santo Stefanus Cilandak, saya pindah ke Pamulang Ciputat. Tahun berapa saya lupa deh itu deh. Ya, pas pindah lalu nggak lama selamatan. Kalau selamatan itu kan kasih besek ya. Nah ya mungkin saudara saya kurang berkenan terima makanan dari kami yang minoritas waktu itu, akhirnya itu dibuang. Tapi nggak jadi masalah buat saya langsung berpikir bagaimana caranya. Saya temukan cara akhirnya membentuklah Karang Taruna, karena kalau saya ceritain panjang banget nih ya. Nggak cukup guys. Bayaran saya juga nggak cukup. Ada nambah lagi. Nah ini katanya kita punya ada foto-foto nih di Karang Tarunanya ini nih. Ini foto pas apa nih Mas Mandra nih? Ada ya beberapa, jadi ada kekuatan yang saya dapat saya belakang dulu ya dikit ya. Boleh. Sorry, jadi yang saya dapat di Cilandak atau di gereja itu bagaimana orang yang berjuang itu tidak hanya mengandalkan kekuatan atau kepintarannya, tapi punya Tuhan. Jadi selalu begitu, selalu otomatis setiap acara kita pakai Tuhan kekuatannya. Begitu juga ketika di Karang Taruna, begitu sudah dibentuk main ya kan,
seringkali kita berantem gara-gara memang kerja nggak pas. Nggak pas. Ritmenya kadang ada yang kenceng, ada yang lamban, nggak bisa ini tumpang tindih atau kadang slip tongue apa namanya? Apa itu? Lidah kepleset ya. Mother tongue. Nah kayak gitu jadi berantem membuat kinerja nggak sampai ke tujuan. Akhirnya saya berpikir setiap habis acara tuh ada semacam ya gathering atau bias kalau di kita retret ya, ada beberapa fotonya di situ, foto-foto kegiatan. Kita kadang pakai lilin, kalau ada salah teman mendoakan sahabatnya, jadi caranya lilin itu diserahkan ke sahabat yang dia pilih, lalu dia begitu terus bergulir, dan itu dia bisa terima. Sahabat-sahabat saya di Karang Taruna dia bisa terima dengan cara itu, malah justru merindukan terus pengolahan spirit di masing-masing teman-teman Karang Taruna sampai sekarang. Gila. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu. Ada beberapa foto tampilan nanti bisa dilihat. Iya. Mungkin nextnya coba tim kru. Tolong kerja dong tim kru, ayo. Yang bener dong. Nah ini kita pas di tol itu ya. Ini yang pas di tol ya Mas ya. Kita ada acara festival budaya. Oh ini yang ngeblok jalan ini. Ya. Ini. Nah kita punya buktinya guys. Kita laporkan sekarang yuk. Yang dilapor. Karena wali kotanya ngikut juga itu. Iya. Gimana? Aduh, Pak Benyamin. Nah ini kerjasama kita bareng acara sama-sama teman-teman OMK Santo Stefanus Cilandak Diversity ya, waktu itu didatangi rekan-rekan NU, ada Marawisnya, kayak gitu. Saya suka yang kayak gitu-gitu, jadi ya berharap sih, banyak berharap buat kita nggak cuma berhenti di sini tapi bisa keluar juga lah ya, cuma di sini aja tahan. Oke, ini apa nih? Ini kalau Lebaran saya gantian dengan pakaian, dengan semangat Lebarannya saya bertamu ke teman-teman. Jadi habis sholat Id mereka, lalu habis selesai kita janjian di satu titik terus muter ke warga. Walaupun kemarin memang sempat pandemi ya, tapi kita tetap sapa-sapa walaupun nggak bersentuhan. Itu sih. Terus entah kalau Natalan biasanya teman-teman Irna itu dekor ini rumah saya, lampunya, iya mereka itu sekalian betulin rumah nggak Mas? Panjang dong, gitaranya. Tolong betulin gitarnya. Ya itu maksudnya nilai toleransinya tuh sampai seperti itu, jangan khawatir gitu kan. Kalau di apa ini Mas? Apa ini? LDK Mas. Spirit udah pasti kan, untuk kerjasama yang lebih erat ada nilai-nilai dalam game yang kita mau ini kayak game-game kerjasama di Irna, jadi saya terapkan juga. Oh gitu, oke. Lagi nggak nih tim kreatif? Oh ada lagi nih. Ini apa nih? Ini yang 17-an, jadi kreatif bikin dari gelas diwarnain, terus sebelum dipasang dia bikin tulisan. Ya? Oke. Kreatif sekali. Ini juga 17-an, malam tasyakuran kalau di sana sebelum 17-an, selamatan. Oh selamatan ya. Di kita makan bareng-bareng ya Mas. Betul. Iya karena di tempatku juga kayak gitu. Gitu. Iya. Aku di Lebak Bulus. Oh dekat kita. Nah sama kita Ted. Kenapa nggak dapet nih makan-makan? Iya kan. Belum belum ke Jakarta kan. Iya belum itu. Iya di tempatku juga kayak gitu Mas. Nanti kalau lain kali undang ya Ted. Kan anak kosan. Bisa lah ya, dapat makanan gratis. 50% ya? Iya. Kasih fee kita. Boleh, nextnya ada apa lagi nih? Udah ada. Mungkin kalau misalkan mau lihat Irna sendiri ada Instagramnya nggak Mas? Ada. Apa tuh Mas? Di Irna 06. Irna 06. IRRNA 06. Bisa dicek aja Instagramnya kalau Sobat Aci penasaran. Gitu, langsung di follow guys. Iya. Biar nanti Mas Mandra dapat endorse. Nah Irna sendiri udah berdiri berapa tahun Mas? Saya rada-rada sampai lupa kemarin tuh di titik 18 tahun ya kalau nggak salah. 18 tahun? Wih gila. 18 ya, 18-an sudah cukup remaja lah. Iya. Kalau umur 18 tahun. Dapat KTP ya Mas ya? Kalau anak mah itu udah bandel-bandelnya Mas ya? Udah SIM. Iya, dapat surat izin mencintai. Iya. Bisa aja. Aduh. Terus suka dukanya itu
ada nggak Mas? Pasti ada ya. Suka duka ada, tapi banyakan sukanya. Benar suka. Karena ikhlas dari hati. Amin. Apa tuh Mas? Sukanya dulu deh, sukanya dulu. Sukanya itu karena memang dibentuk ya, nggak tadi pakai ada mengandalkan Tuhan. Jadi saya santai aja. Jadi kalau ada masalah-masalah itu nanti bisa satu sama lain saling mengerti. Irna itu sendiri. Sukanya kadang tiba-tiba ada aja ketika saya mau cerita begini ya, ini buat saya sih suka. Ceritanya gini, butuh dana 18 juta buat satu kegiatan Irna, kasnya nggak ada RP 0. Kalau di kita mungkin kita bisa ke seksi kepemudaan atau ke duit lah, ke paling nggak ke pakai formulir merah tuh ke katedral lah. Kalau ini kan enggak, benar-benar nggak ada struktur itu, berhenti di situ aja. Jadi ya cari sendiri. Gimana tuh nyarinya tuh? Ya tahu-tahu dapat gitu aja. Hah? Dari langit? Ada aja, donatur itu ada aja. Makanya saya kita konten. Duit dong. Sukanya walaupun harus doanya gimana ya bahasanya, kalau bahasa saya ngancem. Oh ngancem. Waduh, preman dong. Iya, takut. Maksud Tuhan saya minoritas nih ya. Seperti itu mungkin. Oh gitu. Jadi jangan mempermalukan, akhirnya ya semua berjalan dengan baik karena memang sama-sama saling berdoa. Itu aja sih sukanya. Suka banget karena memang nggak ada dipisahin, nggak di lu apa enggak. Enggak ya. Sama udah. Berarti pas nyari dana itu Mas Mandra ngajak teman-teman untuk ayo kita berdoa bareng-bareng gitu. Semua selalu begitu. Tapi dengan berusaha juga kan Mas ya. Pasti. Itu cuma doa doang, lo dapat gimana? Ya sasaran kita ya caleg-caleg itulah. Iya. Tapi ya dengan tanpa mengibarkan bendera mereka. Jadi pure kita minta, pure juga dia nggak ada macam-macam. Nggak harus kita kalau minta pilih saya enggak kayak gitu. Oh gitu. Terus tadi dukanya Mas, sukanya kan udah dukanya itu beda ya mentalitasnya. Kalau saya bilang pernah sharing itu satu OM, bukan mau membandingkan tapi satu OMK yang bisa dibilang itu, maaf ya harus disebut itu paling rendah, itu kalau ditaruh di masyarakat itu udah paling top deh. Bukan berarti mau banding-bandingkan kan, maksudnya nilai yang sudah dia terima di hidup menggereja itu lebih sebenarnya untuk modal dia terjun ke masyarakat. Itu udah paling top. Itu yang masih kalau di rata-rata kita si ini nih si A itu paling bawah kita, tapi giran ditaruh di masyarakat itu udah paling top. Yang lainnya beng-beng soalnya. Paling atas lah ya. Yang lainnya beng-beng soalnya. Iya. Udah kayak lagunya apa itu? Jessie J beng-beng. Bang. Oke. Acara terbesarnya apa sih, Mas? Dari Irna sendiri? Acara besar menurut saya yang sudah dibuat kala itu ya tadi Sumpah Pemuda. Tapi semua acara yang Irna buat dan ikuti memang besar semua, termasuk waktu itu bareng sama teman-teman OMK ya. Di atas itu diversity, perbedaan itu udah top banget ya, luar biasa. Kita sama-sama nyanyiin dan bersumpah kala itu ya, memang momennya sama Sumpah Pemuda deh kalau iya, nggak salah. Sumpah Pemuda. Saya panitianya Mas. Nah, itu menurut kami semua acara Irna sih besar ya, karena memang melibatkan banyak teman-teman baik OMK maupun instansi lain. Begitu. Kalau Mas Mandra sendiri ini berarti masih jadi pendamping ya? Saya kalau di Irna sekarang masih ketua. Masih ketua ya? Karang Taruna, tapi modelnya sekarang lebih mendampingi. Jadi setiap event ada kepanitiaannya. Oh gitu. Ketuanya tetap ya. Tapi Mas Mandra mendampinginya di sampingnya apa di jauh gitu? Apa gimana? Ya itu modalnya tadi dari romo-romo dibina dari gembala, kadang nggak cuma di samping tuh. Di belakang juga nggak apa-apa sambil nginjekin sendalnya kalau lagi jalan kan. Waduh, parah dong. Jahat banget Mas Mandra ya. Waduh. Diselengkat ya. Ya. Di prank.
Nah, untuk Mas Mandra sendiri mungkin ada pesan untuk Sobat Aci. Iya, itu. Untuk menjadi sesuatu yang Mas Mandra bilang bermanfaat untuk orang lain juga, lingkungan juga, mungkin ada pesan buat Sobat Aci. Apa tuh, Mas? Ada sih. Saya bilang tadi ya, teman-teman orang muda, jangan pernah ragu, jangan pernah takut bahwa minoritas tidak diterima. Semua itu karena kita nggak mau terjun. Jadi makna dari pahlawan itu totalitas ya tadi 100%. Kalau kamu cuman naruh kaki setengah-setengah ya pasti nggak baik apa yang kamu ini. Tapi begitu itu kamu 100% total ya baik hasilnya seperti yang saya buat. Memang dari awal sampai sekarang itu terjadi dan itulah pahlawan menurut aku. Bukan figurnya tapi apa yang dilakukan itu mengarah ke suatu kepentingan untuk banyak orang. Jadi harapan saya banyak OMK yang mau terjun tidak hanya di gereja tapi di masyarakat, di RT, RW. Memang mereka butuh banget teman-teman karena kita menyuntikin spiritualnya sih. Kalau soal skillnya mungkin mereka juga ada, tapi spiritnya mengandalkan Tuhan itu mereka butuh, karena kalau enggak mereka akan terombang-ambing dimanfaatkan oleh orang-orang yang enggak berkepentingan. Itu aja sih. Gitu ya. Gitu. Intinya ikut OMK juga guys ya. Jangan lupa. Kita masih oprek nih di bawah ini ya. Jadi tolong ditambahin tim editor. Orang banyak. Oke, Sobat Aci, jadi kesimpulan dari podcast episode tentang pahlawan ini adalah pahlawan itu adalah orang yang dengan rela hati berjuang untuk masyarakat dan juga orang banyak. Terus ada quotes juga ya, tadi Mas Mandra bilang quotes dari Monsinyur Sugio Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia. Selanjutnya Kak Bayu mungkin ada kesimpulan lain ya. Mungkin ini sambil baca nih guys ya. Katanya saya ambil lihat di tim kreatif ya. Bagaimana orang berjuang tidak hanya mengandalkan kemampuan, tapi juga mengandalkan Tuhan. Jangan lupa untuk berdoa guys, itu tiap hari kita harus berdoa, jangan lupa itu. Bersyukur juga ya, bersyukur, berterima kasih sama Tuhan atas apa yang dikasih. Tuh. Terus ada lagi nih, nilai yang sudah diterima di gereja akan menjadi sangat berguna jika diterapkan di masyarakat. Tuh, kalau udah teman-teman OMK itu jangan cuma di OMK doang, tapi di sekitar-sekitarnya, RT RW, Karang Taruna itu juga kayak Mas Mandra. Barangkali bisa join juga ya. Bisa banget. Saya. Dan terjun juga di lingkungan ya. Terjun juga di lingkungan karena di kita sendiri ada lingkungan, ada wilayah, dan mungkin kita juga bisa aktif di lingkungan dan wilayah kita masing-masing. Gitu Sobat Aci. Thank you Mas Mandra. Terima kasih Mas atas sharingnya tentang Irna dan lain-lain. Itu sangat bermanfaat untuk Sobat Aci. Sobat Aci, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Thank you. Thank you, Mas. Mandra, thank you.